dulu bisa kapan? Tahu-tahu makanya sholat itu apa yang kita lakukan itu kita sadar. Waktu ruku sadar, waktu kita ruku bacaannya apa, berapa kali, rokaatnya apa, ini rokaat 1, 2, 3, 4. Ada 2 rokaat, ini 1 lebih ya 1 batunya ganti batu. banyak yang seperti itu kan. Kita banyak lupanya, berarti banyak usul kita mah sebatas itu juga sudah alhamdulillah. Nah nanti orang-orang yang sholatnya khusyuk ada benderanya khusus, ada benderanya khusus. Nih bendera itu nanti orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun itu lupa. Orang yang lupa sholat an sholatihim sahun. Ada 2 pengertiannya. 1, orang yang tidak khusyuk, dia lupa ketika sholat. Yang kedua, orang yang lupa sampai meninggalkan sholat. Itu an sholatihim an muzawajah, orang-orang yang meninggalkan sholat karena lupa sudah waktu, nantilah sebentar lagi, akhirnya sudah habis waktu. Sumayatuna bi royatin wa yunadu aina dzakiruna katsira. Kemudian malaikat mengundang lagi orang-orang yang banyak zikir, orang-orang yang banyak berzikir. Zikir ini pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Ingat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. La ilaha illallah subhanallah. Kita baca tasbih itu sebagai zikir. Kalau hatinya mensucikan Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau hatinya membesarkan Allah. Kalau orang baca la ilaha illallah, baca Allahu Akbar, tapi hatinya sedang lain, tidak fokus kebesaran Allahnya, maka itu bukan termasuk zikir. Hanya ucapannya ucapan zikir. Ucapannya adalah ucapan zikir. Lisannya mengucapkan kalimat zikir, tapi hatinya belum zikir. Bagus karena hati zikir itu karena lisannya banyak menyebutkan subhanallah, 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 subhanallah. Kemana hatinya? Hatinya kemana? Ini yang dipanggil itu orang-orang yang banyak berzikir
pagi, siang, malam. Walaupun lisannya tidak mengucapkan, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berzikir. Dan zikir itu bisa diimplementasikan dengan apa yang kita kerjakan, yang diperintahkan oleh Allah. Sholat itu termasuk zikir. Infak itu termasuk zikir. Sholat sunnah itu termasuk zikir. Bekerja di pabrik untuk mencari nafkah itu termasuk zikir. Dalam 24 jam kita selalu zikir kepada Allah. Mau tidur ingat kepada Allah. Baca doanya. Apa doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika aku tidur. Bangun-bangun jam 3 atau jam 4, maka bangun tidur baca doa juga. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Sepanjang kita tidur itu dihitung zikir. Kerja dihitung zikir. Apalagi sedang membaca kalimat-kalimat zikir. Wadzakiruna katsiran, orang yang banyak berzikir. Wa yunadu ainal khaifun hatta ya'tiya ala hadhil wujud. Kemudian nanti yang diundang itu orang-orang yang takut kepada Allah. Khasyah, orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang hatinya takut kepada Allah itu disebut ulama. Ulama itu ciri khasnya adalah takut kepada Allah. Udah berapa? Udah terhitung. Udah berapa? Dari Nabi sampai al-khalifun, orang-orang yang takut dan lain-lain, sampai 320 kelompok yang dipanggil itu, sampai 320 kelompok. Di anna dinal Islam salasun mi'ati wa ishrina hukmah. Karena di Islam itu ada 320 hukum. Ada 320 hukum. Satu hukum, satu bendera. Bendera mana, hukum mana yang kita tegakkan, maka itulah benderanya yang akan berkibar. Hukum adil, kita berbuat adil, maka akan masuk kelompok adil. Orang yang khusyuk sholatnya akan masuk ke dalam orang yang, kalau misalkan adil iya, khusyuk iya, takut iya, terserah mau ikut bendera yang mana. Silakan Anda masuk surga lewat pintu apapun. Tenang, tinggal diri. Itulah bahasa tadi itu ditolak dan dia ditolak. Bapak
pintu yang mana? Silakan. Penghubung masuk. Entar dulu saya pilih-pilih. Mikir-mikir dulu. Malaikat berebut menyambut penghubung. Ngomong nanti dulu. Tahan harga. Sebentar ya, saya mau tidur. Nih Bapak satu-satu pintu surga masuk ini ada. Mudah-mudahan jamaah al-hijrah termasuk orang-orang yang banyak ditawari dijemput oleh malaikat untuk masuk surga, untuk masuk surga. Amin Allah ya Rabbal. Termasuk orang-orang yang thalabul ilmi, tidak ada pintunya tersendiri. Orang yang meninggal tapi punya waktu untuk pengajian dimanapun meninggalnya, itu termasuk orang-orang yang meninggal saat taklim. Itu dihitungnya begitu. Jadi orang yang meninggal saat taklim itu tidak waktu taklim meninggal. Artinya dia punya waktu untuk taklim, mau seminggu sekali, mau sebulan sekali. Dimanapun, kapanpun meninggal, dia termasuk orang-orang yang meninggal saat taklim. Itu sama. Kama qala Allah Ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, nanti orang-orang akan diarahkan menuju surga zumar. Zumar itu berkelompok-kelompok, membludak berkelompok. Al-Hijrah ada benderanya nanti. Siapa? DKM itu siapa? Nanti yang mengundangin Mu'adi. Siapa? Kata Mu'adi, Jamal Hijrah. Ini benderanya sudah Al-Hijrah. Mudah-mudahan. Siapa yang pegang benderanya, insya Allah nanti DKM. Summa yunadawna aina fir'aun fayatuna bihi ala wasiyina minan nar. Bukan orang-orang ahli surga saja yang dipanggil oleh malaikat untuk masuk surga bawa bendera, tapi kelompok-kelompok ahli neraka pun sama. Yang pertama dipanggil adalah Fir'aun. Dipanggil Fir'aun, kemudian datang, dipakaikan mahkota dari api, mahkota dari api neraka. Kebayang panasnya. Fayastami wa indahul jabbaruna wal mutakabbirun. Dikasih bendera. Siapa yang berkumpul di sana? Al mutakabbirun. Siapa orang takabur? Orang yang merasa besar. Orang yang membesar-besarkan hartanya, merasa besar dengan kekayaannya, merasa besar dengan ilmunya,
merasa besar dengan keluarganya, merasa besar dengan rakyatnya, merasa besar dengan kelompok. Al-mutakabbiru, orang yang tidak menerima hak, tidak mau diingatkan, merasa dirinya lebih soleh, merasa dirinya lebih kaya, merasa dirinya lebih al-mutakabbiru, walaupun tidak menganggap dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun itu orang yang menganggap dirinya Tuhan. Empat 400 tahun tidak pernah sakit. Itu jadi sirah-sirah aja. 400 tahun. Makanya dia menganggap Tuhan. Kekuasaannya orang yang paling berkuasa. Tak ada orang yang berani menentang. Orang yang tidak sepaham bunuh. Orang yang menentang bunuh. Termasuk istrinya sendiri, Siti Asia. Dia memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ailahun ghairi, apakah kamu punya Tuhan selain dariku? Iya, belum. Termasuk Siti Masito, membantu Fir'aun. Tugasnya adalah menyisir putrinya Fir'aun. Masitota binti Fir'aun. Masito itu adalah orang bertugas menyisir rambut putrinya Fir'aun. Masito itu tukang nyisir rambut. Datang ke Indonesia dipakai ngarang. Siapa yang namanya Siti Masito? Masito itu perempuan yang tukang nyisir. Datang ke Arab disisir. Maka Masito ngeranteng Masito tukang sisir. Lamun ayam tukang rias siapa gitu. Macam itu deh. Yang terdepan dulu. Tukang rias pentenak ya, tenak itu harus dimasukkan sering untuk kurang darah wajar. Karena orang tidak tahu artinya masih itu apa. Masih itu siapa namanya? Bawa alam namanya itu siapa? Gak ada yang tahu sampai sekarang. Belum ada ulama yang membongkar nama Siti Masito itu siapa. Karena sudah masyhurnya Siti Masito, sudah Masito aja namanya. Kayak supir, namanya siapa sih supir? Gak tahu. Orang namanya udah panggilnya sopir-sopir, ya udah sopir aja. Sopir itu pekerjaan, nama pekerjaan, bukan nama orang. Kalau Siti itu, kalau di kita mah Neng. Siti itu berasal dari Irak. Di Irak keren kalau nama perempuan pakai Siti. Kalau di kita itu Neng. Siti Aisyah, berarti Neng Aisyah. Siti Khadijah berarti Neng Khadijah. Makanya setiap nama-nama pakai Siti. Kalau itu neng. Kalau di Jawa apa? Ayo. Indo Masito, Indo Fatimah. Bukan nama Siti itu sebenarnya, bukan nama.
Firaun. Makannya 40 hari sekali. 40 hari sekali makan. Makan orang yang paling senang, Firaun. Kita merepot. Pagi makan, jam 10 udah repot lagi. Cari makanan. Orang yang mencari makanan itu repot, apalagi tengah malam. Lapar, Firaun senang banget, nggak pernah sakit, nggak pernah merasakan lapar. Hanya 40 hari sekali dia makan. Makanya pantas kalau aku Tuhan. Orang lain 2 kali sehari, saya 40 orang. 1 kali makan 1 ekor sapi habis. Merasa dirinya Tuhan, merasa dirinya paling hebat, paling tahu, tapi kepercayaannya dukun. Dia punya dukun-dukun ahli-ahli sihir yang bisa meramal. Dia tahu kejadian yang akan datang itu. Firaun sudah tahu. Hari ini terjadi ini, minggu depan terjadi ini, tahun depan terjadi ini. Firaun tahu. Karena dia punya ahli sihir. Ahli sihir bersekutunya dengan setan. Setan masih bisa melintas langit 1, langit 2, bahkan ke Lauhul Mahfuz masih tembus. Iya. Setan itu bisa baca, iblis itu bisa baca. Nama Pak Bugi, nasibnya sekian, di usianya sekian, makan hari ini. Dilaporkan ke Firaun, ke ahli sihir. Ahli sihir dilaporkan ke Firaun. Pak Bugi usianya sekian. Tahun depan Pak Bugi nasibnya seperti apa? Lari ke ahli sihir lari. Setan lari lagi. Lihat catatan nasib Bogi di Lauhul Mahfuz. Bukan setan tahu masa depannya seseorang, tapi setan bisa baca Lauhul Mahfuz yang tercatat di situ orang sejak lahir sampai meninggal. Mengatakan bahwa suatu saat bakal ada seorang pemuda yang akan menghancurkan Firaun. Percaya dia. Karena ramalan-ramalan ini ahli-ahli sihir itu paling tepat kalau ngomong. Karena wahyunya dari setan. Kenapa sakti-sakti ahli sihir jangan kenal? Karena setannya masih bisa berlalu lintas. Saat Isra dan Mi'raj baru setan itu tidak bisa menembus langit 1, langit 2. Makanya sekarang banyak ahli ramal yang kecok. Karena sekarang tidak ada ahli ramal yang tembusan dari Lauhul Mahfuz. Setannya pun nggak bisa nebak sekarang. Lagi berapa hujan sekarang? Oh enggak bakal hujan. Supaya nggak hujan bagi ini, karena yang mau ajarkan giliran dukunnya ada hujan. Bisa dideteksi. Ya, makanya orang yang percaya sama dukun itu, ahli-ahli ramal itu tidak boleh.
maling kali oke. Kalau sekarang bisa. Itu makanya Firaun ini wajarlah kalau Firaun mengaku Tuhan. Tapi nanti ada anak buahnya ini al-mutakabbirun, orang-orang yang tidak bisa menerima nasihat. Itu salah satunya anak buah Firaun. Kalau semua berdoa akhirnya umrohnya dia tahun, tapi di dalam hatinya ada seberat zarroh takabur, maka imannya tertolak. Mudah-mudahan kita dibersihkan dari sifat-sifat takabur. Itu al-jabbarun. Wal jabbarun. Jabbar itu ambil orang alam bahasa kita mah jelmaan bedegong kita. Ya, Burungkul. bedegong. Berung. Jabbar, al-jabbar memaksa. Kalau kata dia A harus A. Kalau kata dia B harus B. Mutakabbir. Al-jabbar, mutakabbir itu sifat-sifat Allah dimiliki oleh seseorang. Makanya kenapa dosanya besar? Karena dia menganggap punya sifat Tuhan. Al-jabbar, al-mutakabbir. Kalau Rahman, Rahim itu bagus. Kalau takaburnya jangan. Jabbar jangan dimiliki. Jabbar. Terus al-mutakabbir itu sifat Tuhan. Tidak boleh ada yang mempunyai sifat al-mutakabbir, al-jabbar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya Fir'aun. Jadi mau loba intinya kadinya we diluna ka Fir'aun. Munggah hajina tetep jangan loba tetep diluna aja Fir'aun. Di santri mah kali itu diluna ka ahli surga, kali mana ada Fir'aun. Rasa gitu. Pintar bagi hari. Nah, bisa. Sumayuna daunnya aina Qabil bin Adam alaihi salam. Kemudian diundang lagi dipanggil nama Qabil. Qabil itu putra Nabi Adam alaihi salam. Tokoh pembunuh dia mah. Orang pertama yang membunuh sesama. Orang pertama yang membunuh orang lain itu Qabil. Karena iri tidak terima dengan keputusan Nabi Adam alaihi salam dengan menikahkan peserta kawan dari awal itu saya kena bina nikah. Nama Nabi Adam namanya siapa yang direbutkan sama Qabil dan Habil? Searching. Nama ya Mama itu lah namanya ya. Ambil. Iklima itu kembarannya Qabil.
Iklimah itu kembarannya Qabil, dinikahkan oleh Nabi Adam ke Habil. Karena syariat Nabi Adam itu kakak beradik itu boleh nikah. Yang tidak boleh itu yang sekembaran, disilang. Makanya disilang. Qabil kembarannya adalah Iklimah. Jadi Qabil itu tidak boleh menikah dengan Iklimah, dinikahi dengan Habil. Sekembaran Habil dinikahkan dengan Qabil. Protes Qabil karena kembaran Habil itu tidak pantas. Agak begitulah. Menurut Qabil tidak pantas, lebih cantik protes. Dia sama-sama anak bapak, kenapa saya tidak boleh? Kan sama-sama adik. Nah gitulah orang protes. Akhirnya digulunglah. Dengan cara apa? Ditinggal pakai batu. Siapa yang ngajarin? Karena Qabil tidak tahu cara membunuh itu gimana, cara menghilangkan nyawa orang itu gimana. Saking cemburu, dendam, akhirnya Habil itu yang ngajarin iblis. Dia merupakan guru, bawa batu, dilempar. Oh begini caranya ya membunuh. Akhirnya Habil itu diangkat pakai batu. Nah nanti kelompok sekarang ini orang-orang yang buruk nanti pimpinan panglima besarnya masuk nerakanya adalah Qabil. Dan insya Allah Qabil bakal tahu siapa yang membunuh. Oh kamu ini caranya ada. Dan Qabil itu akan merasakan apa dosa-dosa orang-orang yang kenapa? Karena dia sebagai pelaku utama. Sumayyana dunaina Qabil bin Adam. Jadi apa yang posisi Qabil itu kakinya di lantai, tangannya di lantai. Lantainya itu rantai dari besi yang lebar. Dan kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan, pekerjaan, kata-kata yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah minggu depan di lain kesempatan kita bisa melanjutkan pengajian kita ini. Amin. Segala yang salah itu dari kebodohan saya sendiri, dan yang benar adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين والله موفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.